You. Di Kamis Misteri. Oke, baiklah. Untuk menambah keseruan malam hari kita undang lagi tamu kita berikutnya. Ya. Ini ada seorang yang katanya sering digangguin sama sesosok. Sesosok di apartemennya. Nanti Mbak Yu mungkin bisa bantu ya. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Rita Nurmaliza. Mbak Rita, waduh. Nih kita kalau lagi malam Jumat gini selalu membahas yang misteri-misteri. Iya, aku sering nonton sih. Oh sering nonton ya? Waduh, dan kamu juga katanya sering digangguin di apartemen? Aku baru pindahan. Ya, berapa lama? Udah 3 bulanan. Oh, oke. Jadi di apartemen mana? Di apartemen... Oh nggak usah disebut. Jangan. Iya baru pindahan di apartemen baru. Dan udah 3 bulan, nah selama 3 bulan ini tuh rasanya tuh ada gangguan yang intens lah di apartemen aku. Seperti apa tuh, Rit? Kalau misalnya di awal itu tuh masih berupa suara-suara, misalnya ada suara orang lari-lari gitu. Iya meja digeser, kayak kursi digeser ya begitu ya, suara barang-barangnya digeser gitu. Terus ada suara pintu diketok. Terus lama-lama semakin intens, pintu tiba-tiba terbuka sendiri, tertutup sendiri, kadang-kadang terbanting. Terus saya juga suara semua berupa suara? Waktu awal berupa suara. Pernah dengar suara hati aku nggak waktu itu? Perayaan dong. Kemarin Bayu. Canda. Kasih. Dan ini karena Rita ini katanya penasaran, akhirnya kamu merekam ya? Iya, waktu itu kita sempat penasaran kan karena ini malam-malam kok saya ngerasa kayak ada yang mau perhatiin saya gitu kan. Terus tiba-tiba ngerasa pokoknya tidur itu tuh sekarang susah untuk deep sleep. Akhirnya saya coba rekam. Pasang kamera tersembunyi? Pasang kamera tersembunyi terus selama 4 hari langsung presenter datang, gitu. Ups, bener! Bukan. Terus? Iya, begitu. Pasang kamera selama 4 hari berturut-turut. Setelah itu baru akhirnya saya cek satu-satu videonya dan akhirnya baru saya lihat di situ ternyata ada gangguan-gangguan. Ini kita lihat videonya seperti apa ya. Rekaman sudah dikasih sama Rita dan kita akan tayangkan ya. Seperti apa sih ini dia. Ini tirai. Sorry, mungkin Mbak Yu kan tahu ya soal seperti ini. Kira-kira itu apa sih Mbak Yu? Kalau di situ saya lihat ada satu beranak pinang jin. Kalau satu hal yang bisa menyentuh, itu satu hal yang berbau dengan jin. Tapi kita ngomong di tempatnya rumah, di dia pun dia diikuti mau kemanapun gitu loh. Ada orang hanya tempat rumahnya saja, kalau ini rumahnya juga iya, dirinya juga iya gitu loh. Nah loh, kamu diikutin. Maksudnya saya diikutin. Iya, jadi sebelumnya kamu pindah ke rumah situ, kamu sudah ada yang ngikutin. Tapi begitu kamu pindah, lebih tempatnya kamu tempat tinggal itu, yang kamu ada di badan kamu ngumpul juga di situ, yang di dapur sama yang saya lihat, saya nggak tahu ada itu ada tangga apa nggak, saya nggak tahu. Tapi yang suka naik turun tangga itu ada perempuan itu dia ada bawa anak, itu suka ganggu tentang lampu ataupun di dapur. Gila, tujuannya apa sih? Dia punya energi tersendiri. Dia punya hal yang memang sensitif. Disitulah dia diganggu. Kalau dia punya biasa-biasa aja, tidak terlalu diganggu. Cara ngusirnya gimana Mbak Yu? Bisa? Sangat susah. Itu ada bangunan sebelum ada itu dibangun di tanahnya pun sudah terdapat seperti itu. Ditambah dengan waktu yang menempati sebelumnya juga ada yang tidak beres, berkumpullah semua situ. Itu berarti Rita harus membiasakan diri untuk dengan hal seperti itu ya? Menemukan hal yang baru, nanti akan lebih ekstrim lagi. Jadi saya seharusnya seperti apa, gimana? Kalau kita ngomong sebagai manusia ya, gila nih udah beneran. bismillah aja. Karena kamu mau... Tapi dia nggak akan sampai ngebunuh atau sampai... Oh enggak. Cuman memindah-mindah barang yang mungkin handphone pindah jadi ke sana, gelas jadi pecah, ataupun kursi bergeser, itu iya. Tapi kalau sampai... Tidak sampai ini ya, sampai buat kita sakit, sampai buat... Bisa.
Kok sakit bisa? Kok Sakit ya bisa benar. Ya. Jadi waktu itu ada teman saya yang baru nginep di situ pertama kali, dia tiba-tiba sakit jam 3 pagi. Ya. Dan nggak bisa tidur sampai jam 6, terus paginya dia keluar dari apartemen, tiba-tiba dia ngerasa sembuh. Ya. Itu kalau namanya sakit, kamu kalau udah mual, nangis tidak berair mata, itu yang harus kamu obatin. Kalau solusinya nih, Iya. kan dia daripada itu digangguin melulu. Iya. Gitu. Tinggal di rumahku dulu gimana? Gak ini kan solusi. Ya, nyari solusi dari Pak. Iya kan Bayu ya? Menyamankan, benar. Nah, Bayu loh yang bilang ini bukan saya. Pertanyaan gue, bini lo taruh mana? Taruh mana lagi? Kayak pajangan taruh mana? Oke, tapi apakah akan berpengaruh ke Iya. karirnya? Keuangan, cinta, dan lain-lain. Enggak, emang dia termasuk orang yang keras kepala. Udah punya kemauan harus berpikir kencang, tapi akan mengganggu dengan tidak bisa tidur, gelisah, sakit, kadang-kadang mengganggu, tidak bisa tidur. Terus gimana? Harus gimana dong, Bayu, kalau kayak gitu? Kalau bisa satunya mungkin pindah, karena dia akan bertentangan dengan diri badannya. Nanti pindah, ada lagi yang kayak gitu, ketemu lagi. Setidaknya tidak se-ekstrim yang di rumah itu. Karena di badannya dia ada satu hal yang memang seperti interaksi. Tapi kalau pindah Tapi ke satu nggak tempat. bisa diusir, Bayu, dari tubuhnya Iya. Rita. Kok ini ada masa dia akan pergi sendiri. Kamu berapa sekarang? 23. Di 26 dia kamu agak sedikit aman. Tapi nanti kamu di umur 30 kamu malah bisa ngobatin juga bisa. Dengan air aja kamu bisa ngobatin orang. Wah. Emang punya kelebihan dia. Kamu bisa punya profesi selanjutnya, paranormal kayak Mbak Yu. Ya kan ya Mbak Yu ya? Bisa, dia bisa kelebihan. Sebagai penerus Mbak Yu. Iya. Bakmi. Ya. Bakmi ini Bakmi. dampaknya itu akan lebih ke Mbak kesehatan. Miyamin lagi. Kesehatan sama emosi kamu. Udah tanpa itu aja kamu emosian, kadang nggak stabil, kamu berusaha yang sabar. Ditambah dengan seperti itu membuat kamu emosi naik turun ya tidak karuan. Ini foto-foto apartemennya. Mungkin ini lebih detailnya ya. Iya. Coba lihat. Mungkin bisa kelihatan kali ada di mana atau... Ini berapa kamar? Ada 3. 3 kamar gede ya. ya. Kamar mandi dalam semua atau ada yang di... Kamar mandi dalam satu Nggak ada usah kamar. dijawab, Rita, biarin aja. Jangan ditanya. Saya agen properti kebetulan mau nawarin. Kayak buat kamar mandi lampu wajib dihidupkan. Kamar mandi saya. Iya, wajib semua dihidupkan. Di situ Karena itu Kak, biasa bersarangan di situ ya? di kamar mandi yang belakang terutama. Oh, wow. Iya, itu memang sering suara cekikikan suara tuh sering di situ. Berarti penghuninya rame berarti ya Mbak Yu ya? Kayak seperti beranak pinang. Namanya jin, satu gelas ataupun satu mangkok itu bisa sampai 1000 jin. Hah? Serius? Satu segini itu bisa sampai 1000 jin. Berarti kalau permak jin tuh banyak banget jinnya. Jin. Itu jin, celana. Ya kan banyak. Kan? Kalau ini sih kelihatan banget, Bayu ya. Ini kelihatan jelas banget nih. Apa itu? Ada penampakan di sini. Kayak Dracula gini. Bukan. Itu boneka. Itu Pak Oh, ini Jangan. boneka. Oh, pajangan. Oh, di orang Itu boneka. Katrowa. Yang dekat kulkas ini loh, arah Mana? sini juga nggak bagus. Ini dekat kulkas. Ini hati-hati kamu di sini. Kamu bisa jatuh di sini. Itu boneka. Hati-hati. Jadi siapapun Kamu yang dia pindah aja deh, Rit, kalau gitu serem juga ya. Tapi Ini saya bisa melihat di sini juga ada setan Spider-Man ya. Bukan, itu Deadpool, salah. Deadpool. Gue udah mau ngeluarin tapi kayak udahlah kayak gitu. Gelap bro, kelihatan kayak Spider-Man. Nah ini kurang riset saya maaf. Kamar tidurnya. kamar kalau untuk hitungan saya kamar terlalu pengap. Bukan pengap itu mau masalah kecil atau besar bukan. Tapi dari auranya Lembab sendiri kali pengap ya? lembab ya. Oke, jadi bukan hanya Rita yang mengalami hal aneh seperti benda bergerak sendiri, Ya. suara-suara. Akan dibawakan oleh duo ngesot, silakan. Kali ini kita akan membawakan info-info misteri. Hanya di Selinting, selingan info tapi penting. Jadi anak kecil perempuan sedang bermain boneka, ada 2 boneka yang sedang dia mainkan, namun ada 1 boneka yang tidak sedang dimainkan oleh anak kecil tersebut. Tanpa disadari oleh anak kecil itu, tiba-tiba boneka yang tidak diajak main, kepalanya gerak sendiri. Video yang tadi dia main boneka itu nyambung, akhirnya pas dia lagi ngegambar, Gitu tiba-tiba lagi. Jadi emang kertasnya suasana gitu. rumahnya sering diganggu gitu kan. Jadi apa yang ada di rumah itu bergerak. Mungkin kayak di apartemennya Rita ya. Kayak gitu juga kan. Sampai sekarang masih banyak yang digerak-gerakin. Terakhir pas saya lihat guling berdiri itu, setelah itu nggak ada kejadian Guling apa-apa. berdiri, bener-bener berdiri. Iya. Oke, aku mau kasih info selinting yang terakhir adalah kali ini hal aneh yang terekam kamera terjadi di sebuah dapur. Dapur tersebut dalam keadaan kosong, tidak ada orang, namun hal aneh yang sangat mengejutkan terjadi. Perhatikan terus kursi yang ada di depan meja.
capek gue. Oke. Udah ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Setelah ini kita masih ngobrol lagi bersama Bayu karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada dari penonton juga. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Aku Dwi Andika, dan aku ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mbak Yu. Dan ini adalah kabar yang sangat mengagetkan sekali karena baru saja beberapa minggu yang lalu aku bertemu dengan Mbak Yu dan kita semua tahu kalau Mbak Yu adalah orang yang sangat baik sekali, orang yang bisa menjadi seorang kakak, seorang ibu yang mau mendengarkan curhatan kita, yang bisa membuat kita merasa nyaman ketika kita bersamanya. Dan kenyataannya Bayu sekarang sudah tidak ada, walaupun tidak ada, tetapi kenangan tidak akan pernah terlupakan. Oleh karena itu doa terbaik buat Bayu, doa terbaik juga untuk keluarganya, semoga keluarga diberi kekuatan. Amin.